Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masama dari Prodi PGMI semester 4 Institut Miftahul Huda Subang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen yaitu Bapak Muhammad Racandra MPD selaku pengajar mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari Bapak dosen yaitu tentang mempresentasikan pengamatan atau studi kasus sederhana terhadap anak usia 6-10 tahun. Baiklah, langsung saja kepada materi atau pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai tentang pengamatan atau studi kasus sederhana terhadap anak usia 6-10 tahun. Di sini anak yang sudah saya amati yaitu identitas singkat anaknya, anak yang berinisial A, usia 8 tahun, jenis kelamin laki-laki. Uraian pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan motorik, A yang berusia 8 tahun menunjukkan pertumbuhan fisik yang sesuai dengan usia anak sekolah dasar. Secara umum, tinggi badan, berat badan A berada pada kondisi normal untuk anak laki-laki seusianya. A menunjukkan peningkatan koordinasi motorik kasar seperti berlari, melompat, dan bermain bola secara lancar. Selain itu, motorik halusnya juga semakin berkembang, terlihat dari kemampuannya menulis, menggambar, dan menggunakan alat makan secara terampil. Di usia ini, anak biasanya sudah dapat mengendalikan gerakan tubuh mereka dengan lebih presisi. A juga bisa melakukan kegiatan fisik yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Seperti apa? Seperti mengendarai sepeda tanpa roda bantu. Peningkatan keseimbangan tubuh dan ketangkasan adalah hal yang signifikan pada tahap perkembangan motorik. Yang selanjutnya yaitu uraian perkembangan kognitif berdasarkan teori Piaget. Menurut teori Piaget, anak usia 6-10 tahun berada pada tahap operasional konkret atau concrete operational stage. Pada tahap ini, A mulai mampu melakukan pemikiran yang lebih logis dan sistematis, meskipun masih terbatas pada objek atau situasi konkret yang dapat dia amati langsung. A sudah mampu memahami konsep-konsep dasar seperti konservasi, misalnya memahami bahwa jumlah air itu tetap sama meskipun bentuk wadahnya berbeda. Klasifikasi atau mampu mengelompokkan objek-objek berdasarkan sifat tertentu, dan juga urutan, yang artinya memahami urutan langkah-langkah dalam suatu kegiatan. Selain itu, A juga mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih terstruktur dan rasional, seperti dalam permainan teka-teki atau soal matematika sederhana. Tapi di sini A terlihat kelemahannya ketika menghadapi masalah yang jauh dari pengalaman langsung. A masih sulit untuk berpikir abstrak atau untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, jika diberikan soal yang memerlukan pemikiran hipotetis, A akan cenderung kesulitan. Selanjutnya yaitu mengenai uraian perkembangan sosial, emosional, dan perilaku beragama. Pada usia 8 tahun, A mulai menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi lebih baik dengan teman sebaya dan menyadari pentingnya hubungan sosial. Ia mulai bisa bekerja dalam kelompok, seperti saat bermain bersama teman-temannya atau dalam kegiatan sekolah yang melibatkan kerja kelompok. A juga mulai memahami aturan sosial, seperti berbagi dan bergiliran. Namun, A juga masih menunjukkan kecenderungan egois, terutama ketika berada dalam situasi yang mengharuskan berbagi atau mengalah. Bisa disimpulkan bahwa A ini memiliki sikap yang kemudian ya. Tetapi hal ini adalah hal yang sangat wajar pada usia tersebut, mengingat perkembangan kemampuan empati dan pengendalian diri masih terus berproses. Dalam aspek emosional, A menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun terkadang masih mengalami perubahan suasana hati yang cepat. Ia mulai mengembangkan kecerdasan emosional dengan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, serta belajar untuk mengatur reaksinya dalam situasi yang menegangkan. Dari sisi perilaku beragama, A mulai menunjukkan ketertiban terhadap ajaran agama,
terutama yang berkaitan dengan aturan atau cerita-cerita dalam kitab suci. Ia mulai mengerti konsep doa, puasa, dan ibadah lainnya, meskipun pengertiannya masih sederhana dan bergantung pada penjelasan orang tua atau guru agama. Yang selanjutnya yaitu mengenai tentang tinjauan dari sudut pandang Islam tentang perkembangan anak. Islam memandang perkembangan anak sebagai bagian penting dari pembentukan pribadi yang baik dan taat kepada Allah. Pada usia 6-10 tahun, anak dalam pandangan Islam berada pada masa penting untuk pembentukan karakter dan pengenalan agama. Di usia ini, anak diajarkan dasar-dasar ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Islam juga mengajarkan bahwa orang tua harus memberikan pendidikan yang seimbang antara dunia dan akhirat, serta memperkenalkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini. Anak-anak pada usia ini diharapkan mulai mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Jika dalam aspek sosial, Islam mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama, berbagi, dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, pengajaran sosial dan agama pada anak-anak sangat dianjurkan untuk memperkuat karakter dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini, A menunjukkan perkembangan yang sehat dalam berbagai aspek, baik fisik, kognitif, sosial, emosional, maupun agama. Secara fisik, A berkembang dengan baik sesuai dengan usia, sedangkan dalam aspek kognitif, A menunjukkan pemahaman yang semakin baik terhadap konsep-konsep logis. Dalam hal sosial emosional, A mulai membentuk hubungan yang lebih erat dengan teman-temannya dan mulai memahami perasaan dirinya dan orang lain. Dalam aspek agama, A juga mulai mengenal ajaran agama dan menunjukkan minat terhadap ibadah. Saran untuk pengasuh atau pendidik perlu memberikan perhatian lebih dalam mengembangkan kemampuan sosial A, seperti berbagi atau bekerja sama. Hal ini penting agar A bisa lebih menghargai teman dan orang yang ada di sekitarnya. Stimulasi kognitif. A bisa didorong untuk lebih banyak melakukan aktivitas yang menantang kemampuan berpikir logisnya, seperti permainan puzzle atau soal matematika. Selanjutnya, pendekatan agama. Terkait dengan pendekatan agama, pendidikan agama perlu diperkuat dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran-ajaran agama secara sederhana, dengan metode yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak seusianya. Selanjutnya, pengembangan emosi. A perlu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan belajar mengelola emosi, misalnya dalam cara mendengarkan keluh kesahnya dan memberikan penjelasan yang bijak.